Berikutnya mengenai tantangan. Apa tantangan terbesar yang ditemui pekerja di sektor energi? Oke. Kebanyakan memilih tantangannya adalah kurangnya peningkatan kapasitas atau kesempatan pelatihan oleh merasa terisolasi dan beberapa peran tidak terlihat sesuai, kurangnya fleksibilitas, dan kebijakan yang bias terhadap gender. Sementara apa tantangan terbesar yang ditemui para pelajar di sektor energi? Kebanyakan memilih beberapa peran tidak terlihat sesuai, lalu dilanjuti oleh kurangnya kesempatan akademik atau magang atau kerja praktek, lalu ada juga yang memberikan jawaban komunikasi, kurangnya peningkatan kapasitas, perlakuan istimewa terhadap siswa laki-laki, kesulitan dengan budaya di departemen, dan ada yang merasa terisolasi juga. Selanjutnya, kami akan mengetahui lebih lanjut mengenai tantangan profesional yang disebabkan oleh gender. Dan respons-respons ini kami dapatkan dari proses FGD. Tantangan yang pertama adalah work-life balance sangat kurang di sektor energi. Menurut studi dari IRENA di tahun 2019, perempuan di sektor energi global biasanya dihadapkan oleh beban menyeimbangkan work-life balance, terutama saat setelah melahirkan. Sementara di Women in Energy Global Study di tahun 2020 mengatakan bahwa 57% di survei tersebut menginginkan opsi kerja yang lebih fleksibel. Opsi kerja yang lebih fleksibel di sini dimaksud tidak terpatok dari jam kerja seperti dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ataupun kesempatan work from home. Tantangan berikutnya yang kami terima adalah keterwakilan perempuan di institusi masih sedikit. Menurut studi IRENA di tahun 2018, hanya terdapat 32% perempuan di sektor energi terbarukan global dan 22% di sektor migas global. Tantangan berikutnya yaitu ada yang membutuhkan cuti hamil yang lebih lama. Dan juga menurut Women in Energy Global Study di tahun 2020, 22% perempuan di survei tersebut membutuhkan cuti hamil yang lebih lama juga. Dan yang terakhir, kami menerima tantangan bahwa tidak ada ruang laktasi dan cuti menstruasi. Menurut studi UNICEF di tahun 2020, ruang laktasi atau menyusui akan berdampak pada kepuasan kerja yang lebih tinggi. Untuk tantangan ini yang tidak ada ruang laktasi menunjukkan kalau equity ini menunjukkan bahwa equity itu kebutuhan yang harus dipenuhi atau diakomodasi, sehingga bisa memberikan peluang produktif yang sama tanpa harus mengorbankan salah satu peran, yaitu antara menjadi profesional atau menjadi istri atau ibu. Berikutnya mengenai tantangan pelajar yang disebabkan oleh gender. Kami banyak menerima respon sektor energi di Maluku masih minim. Dan menurut studi UNESCO di tahun 2015, terdapat hanya 20% lulusan perempuan teknik di Kanada, Finland, Jerman, dan Amerika. Poin ini menunjukkan bahwa proporsi perempuan semakin menipis pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan ini menyebabkan rendahnya representasi perempuan dalam dunia profesional dan ranah pengambilan kebijakan. Tantangan berikutnya yang kami terima adalah banyaknya peran yang tidak tersedia, seperti mengangkat alat-alat berat dan juga kesempatan untuk praktek. Menurut studi European Parliament di tahun 2019, disebutkan bahwa asumsi yang sering ditemukan adalah pekerjaan teknik itu membutuhkan beban kerja fisik yang tidak dimiliki perempuan. Tantangan berikutnya yaitu mengenai stigma. Stigma perempuan tidak cocok di bidang teknik. Menurut studi UNESCO di tahun 2017, stigma lah yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri, minat, dan kemauan untuk perempuan terlibat dalam STEM. Untuk tantangan kedua dan ketiga ini, bisa kami lihat bahwa juga menurut studi yang dilakukan oleh Andi Misbahul Pratiwi di Jurnal Perempuan di tahun 2016, ada perbedaan dalam ranah STEM antara perempuan dan laki-laki, dan anggapan umum bahwa STEM adalah bentuk maskulin, dan itu menyebabkan penggunaan dan pemanfaatannya yang disamakan dengan sifat laki-laki.
Lalu tantangan berikutnya yang kami terima, lelucon yang tidak nyaman dari teman laki-laki. Dan menurut studi Pew Research Center di tahun 2017, 50% perempuan di STEM pernah mengalami diskriminasi berbasis gender di lingkungan pekerjaan. Dari tantangan-tantangan yang kami terima dari profesional dan para pelajar ini, bisa disimpulkan bahwa tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh perempuan-perempuan di Maluku, tetapi juga perempuan-perempuan di sektor energi global. Namun kita juga menemui tantangan yang tidak disebabkan oleh gender. Salah satu tantangannya adalah menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan, minim pengetahuan teknis, dan juga kurang mempunyai kesempatan berkomunikasi dengan dosen. Sementara apa sih yang dapat dilakukan oleh sektor energi ini untuk mengakomodasi staf perempuan atau juga mahasiswa perempuan? Para responden menjawab, kebanyakan mereka menginginkan jaringan atau network perempuan, kesempatan pelatihan, jam kerja fleksibel, skema mentoring, tunjangan yang ditingkatkan, dan komunikasi yang lebih baik. Sementara untuk para pelajar, mereka menginginkan kesempatan pelatihan, kesempatan magang, jaringan atau network perempuan, komunikasi yang lebih baik, dan juga skema mentoring. Sebagai rangkuman dari proses FGD, para profesional dan pelajar perempuan di Maluku menginginkan pelatihan pengembangan diri seperti public speaking skills atau diskusi dengan perempuan lain, pelatihan pengetahuan atau teknis, kesempatan mentoring dari luar kampus, networking juga dengan perempuan-perempuan di institusi lain atau di luar Maluku, kesempatan magang yang lebih luas, dan juga perencanaan berbasis gender atau yang merespon kebutuhan perempuan. Sementara kami juga menanyakan bagaimana perempuan bisa berkontribusi terhadap implementasi energi terbarukan di Maluku. Dan jawaban yang kami terima adalah peningkatan keterlibatan perempuan dalam perencanaan, diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, dilibatkan di pelatihan, dan juga lebih banyak terlibat dalam kegiatan relawan. Dan kami juga menanyakan, apa sih saran untuk kegiatan atau inisiatif yang dapat meningkatkan implementasi energi terbarukan di Maluku itu sendiri? Kami menerima jawaban pemetaan sektor energi listrik, pelatihan energi terbarukan untuk dosen, fasilitas pendanaan berbiaya rendah, dan lebih banyak melakukan sosialisasi terkait energi terbarukan. Berikut ada beberapa program-program Women in STEM di Indonesia yang sedang berjalan. Salah satunya adalah Women in Mining and Energy, Society of Renewable Energy Women, dan juga Fem in STEM Indonesia. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung cek antara website mereka atau Instagram mereka, karena banyak kegiatan menarik yang mereka lakukan untuk juga profesional dan juga pelajar. Mereka ada kegiatan seperti pelatihan, mentoring, bootcamp, atau juga kesempatan untuk berjejaring. Jadi kami dari NZMIPS mendorong teman-teman sekalian untuk bergabung dalam program-program ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin apakah ada yang mau bertanya mengenai inisiatif Women in Energy kami? Kami akan memberikan waktu sebentar jika ada yang mau bertanya. Bisa di kolom chat untuk bertanya. Oke, kalau tidak ada, berarti mungkin kami bisa lanjut ke sesi berikutnya, ke sesi presentasi dari speaker. Saya akan serahkan floor kepada Mbak Dintani untuk lanjut ke sesi presentasi. Ya, terima kasih banyak Mbak Seruni. Selamat siang untuk teman-teman yang berada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah maupun di Indonesia Barat. Kali ini kita memasuki untuk sesi paparan seperti yang teman-teman sudah lihat di poster yang disebarluaskan. Akan ada 3 pembicara. Yang pertama ada Ibu Betty Ratekanan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku. Kemudian ada Bu Marlisa Citraningrum dari IESR.
Kemudian yang terakhir akan ada Maryam Tiah Karimah dari NZP sendiri. Kemudian untuk konsep sesi paparan ini akan ada 20 menit paparan untuk masing-masing pembicara. Kemudian akan ada 5 menit sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti akan ada paparan 20 menit, kemudian langsung sesi tanya jawab untuk pembicara sesi tersebut. Teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan nanti bisa langsung dituliskan di kolom chat, nanti akan kita diskusikan di sesi tanya jawabnya tersebut. Kemudian langsung saja untuk pembicara pertama kita ada Bu Betty Ratekanan. Bu Betty ini merupakan Kepala Subbidang Energi dan Sumber Daya Alam di Bapeda Provinsi Maluku. Dalam pekerjaannya Bu Betty ini aktif berkoordinasi dengan Dinas ESDM dan dinas-dinas terkait. Beliau juga aktif mengawal pelaksanaan kegiatan NZMate sejak tahun 2019 dan merupakan salah satu partner kami yang sangat aktif dan koordinatif untuk menunjang kegiatan-kegiatan di NZMate. Pada kesempatan kali ini, Bu Betty akan menyampaikan overview mengenai keadaan energi di Maluku dan pengalaman beliau sebagai profesional perempuan yang bekerja di bidang perencanaan energi. Kepada Bu Betty, waktu dan tempat dipersilahkan, Bu. Silahkan. Ya, halo Bu Betty, masih di mute. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih Ibu Dinanti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk para wanita-wanita hebat yang sudah berkesempatan mengikuti webinar siang hari ini. Satu kehormatan bagi saya untuk diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman sekalian, sharing tentang pengalaman saya sebagai Kasubid Ekonomi dan Sumber Daya Alam, termasuk di dalamnya dalam sektor energi, dan kebetulan saya juga seorang perempuan, jadi sesuai dengan tema kali ini, Women in Energy. Sebentar saya. Paparan saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Oke. Ya. Kenapa energi sebagai pengantar saja bahwa energi itu merupakan kebutuhan bagi kita setiap manusia dalam kita melangsungkan kehidupan kita setiap hari. Karena sebagian besar pembangunan itu pastinya menggunakan energi. Bahkan energi itu merupakan suatu prasyarat untuk mencapai kesejahteraan. Nah, dalam SDGs, tujuan SDGs nomor 7, pemerintah itu memastikan energi bersih dan terjangkau itu harus diakses oleh semua pihak. Artinya apa? Bahwa antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati pembangunan dalam energi, harus adil dan merata. Akses energi kedua pihak tersebut harus berimbang dan tidak ada ketimpangan di dalam mengakses energi dalam pembangunan. Nah, tetapi pada kenyataannya kadang-kadang sebagian besar masyarakat itu masih menganggap bahwa energi itu merupakan ranah laki-laki, masih merupakan isu laki-laki, sehingga masih banyak perempuan yang sangat minim keterlibatannya dalam energi. Padahal sebenarnya justru perempuanlah yang memiliki peranan yang sangat besar di dalam energi, karena perempuan itu aktivitasnya sangat dekat sekali dengan energi. Perempuan cenderung dominan dalam penggunaan energi di dalam ranah domestik. Misalnya di dalam rumah tangga, perempuan itu memiliki peran dalam memutuskan penggunaan energi yang efisien dan ekonomis di dalam kebutuhan keluarga mereka. Nah,
Oleh karena itu, sudah saatnya peran perempuan harus dilibatkan dalam sektor energi, khususnya dalam perencanaan, agar supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu bisa mendatangkan manfaat yang adil dan merata bagi perempuan maupun laki-laki. Nah, dalam paparan saya ini, saya mau sharing apa sih peranan, bagaimana sih peranan perempuan di dalam sektor energi, khususnya dalam perencanaan. Nah, sebelum saya masuk dalam apa sih bagaimana peran perempuan, nah saya mau memberikan gambaran dulu kondisi energi terbarukan, karena kita kali ini berbicara lebih khusus ke energi terbarukan. Saya mau memaparkan tentang kondisi energi terbarukan di Provinsi Maluku. Nah, Provinsi Maluku merupakan provinsi yang unik jika kita bandingkan dengan daerah-daerah provinsi kontinental lainnya, karena kita terdiri dari beribu-ribu pulau. Luas provinsi Maluku itu lebih luas lautannya, hampir 93% itu adalah luas lautan, dan daratannya hanya sekitar 7,6% saja. Nah, kondisi seperti ini merupakan satu tantangan besar bagi Provinsi Maluku sebenarnya dalam melaksanakan pembangunan. Salah satunya juga pembangunan dalam sektor energi. Sulitnya akses untuk menjangkau daerah-daerah kepulauan seperti ini membuat energi cukup lamban ya pembangunannya di Maluku. Hal ini terbukti dari rasio elektrifikasi kita yang belum bisa mendekati 100% dikarenakan kondisi ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa energi itu merupakan salah satu prasyarat utama dalam kesejahteraan, sehingga hal ini menempatkan, dengan kondisi seperti ini menempatkan Provinsi Maluku menjadi provinsi termiskin urutan keempat di Indonesia. Kemudian menurut data yang ada juga bahwa kaum yang mayoritas kaum yang miskin adalah dari sisi perempuan. Nah, dengan kondisi keterbatasan kami di Maluku, kami sebenarnya memiliki potensi energi yang besar ya. Kami memiliki potensi energi tak terbarukan dan juga energi terbarukan. Nah, dari energi tak terbarukan ini kita punya ada sekitar 16 cekungan sedimen, yaitu tambang gas dan minyak bumi. Ada 2 diantaranya yang sudah pada tahapan eksploitasi, dan isu yang terbesar sekarang adalah isu Blok Masela ya, merupakan isu nasional dan itu masih dalam tahap proses pengembangan, proses administrasi menuju ke penentuan BUMN dan sebagainya. Kemudian untuk dari sisi potensi energi terbarukan di Maluku juga kita memiliki potensi-potensi energi terbarukan, yaitu diantaranya ada tenaga air, panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, biomasa, pasang surut air laut, kemudian arus laut dan sebagainya, dan OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Nah, tentunya perlakuan energi terbarukan itu di setiap daerah itu akan berbeda ya, tergantung dari kondisi daerah provinsi masing-masing. Nah, ini saya berikan gambaran sederhana bagaimana sih perencanaan yang ada di Provinsi Maluku terkait energi terbarukan. RPJMN itu merupakan payung bagi kita melaksanakan perencanaan di Maluku. Di dalam RPJMN kita punya isu-isu nasional diantaranya LIN, RUEN, PPRK. Nah, semua itu akan kita dorong di dalam PMD. Di dalam RPJMD kita akan memasukkan isu-isu baik itu dari isu global, SDGs, kemudian isu-isu daerah. Nah, di sini saya mengangkat beberapa isu-isu yang mendukung energi terbarukan, diantaranya yang pertama itu adalah kebijakan energi terbarukan pada dokumen RUET, pada RUET.
memang dokumen ini belum final dan kami menunggu nantinya dokumen ini ketika nanti final kami akan dorong ke dalam RPJMD untuk mendukung kebijakan-kebijakan di dalam implementasi energi terbarukan. Kemudian yang kedua, perencanaan pembangunan rendah karbon daerah. Nah, ini juga merupakan isu baru. Sebenarnya bukan baru, cuman kita baru melaksanakannya di Maluku itu pada tahun 2020, tetapi karena ada kondisi COVID sebelumnya sehingga baru dilaksanakan di 2021, dokumennya dalam proses. Nah, dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon ini nantinya akan mendukung juga energi terbarukan dari sisi energi. Mohon maaf, pembangunan rendah karbon ini nanti akan memberikan rekomendasi kepada RPJMD untuk mendukung energi terbarukan. Kemudian yang ketiga itu program pengembangan energi terbarukan melalui DSDM. Nah, di Dinas ESDM kita juga punya program-program dalam pengembangan energi terbarukan. Ini nanti kita akan juga dorong di dalam RPJMD. Kemudian yang ketiga, yang keempat, program kerjasama pemerintah dengan stakeholder pengembang energi terbarukan. Ini contohnya seperti kerjasama kita dengan NZMed dan juga beberapa lembaga-lembaga lainnya yang sama-sama kita mengembangkan energi terbarukan di Maluku. Nantinya kita juga akan dorong di dalam perencanaan kita di dalam RPJMD. Selanjutnya program sektor lainnya yang mendukung energi ramah lingkungan. Kita punya isu Lean. Nah, Lean ini kita sementara coba untuk dorong penggunaan energi solar pada unit pengelolaan ikan, karena unit UP-UP ini ada nanti dibangun di wilayah-wilayah kepulauan yang punya potensi ikan. Nah, untuk menjaga rantai dingin dari produksi ikan ini, kita butuh energi. Sementara kondisi daerahnya sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh listrik, sehingga energi solar, energi terbarukan ini adalah opsi yang kami pandang tepat untuk kita kembangkan nantinya di daerah tersebut. Nah, apa sih pentingnya energi terbarukan ini bagi Maluku? Nah, yang pertama itu energi terbarukan itu untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi yang berkelanjutan. Energi dari fosil lama-kelamaan suatu saat nanti akan menipis. Sehingga energi terbarukan ini merupakan energi terbarukan ini merupakan energi yang bisa kita dorong untuk menjadi cadangan energi kita untuk masa mendatang ketika nanti pasokan energi dari fosil ini menipis pada masa-masa yang akan datang. Kemudian meningkatkan pentingnya energi terbarukan ini bagi Maluku, yaitu meningkatkan elektrifikasi Maluku. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kondisi daerah kita sehingga membuat membuat tantangan terbesar bagi Provinsi Maluku dalam pembangunan energi. Sehingga energi terbarukan untuk daerah-daerah remote island di Maluku itu merupakan opsi terbaik untuk kita dorong sehingga masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat mengakses listrik di daerah-daerah terpencil seperti yang ada di Maluku. Kemudian yang selanjutnya, energi terbarukan ini membangun sistem energi yang rendah karbon. Menurut hasil pemantauan yang kita peroleh dari pemantauan gas rumah kaca, energi merupakan merupakan sektor penyumbang emisi karbon tertinggi nomor 2 setelah lahan. Oleh karena itu, ketika nanti kita menggunakan energi terbarukan, maka energi ini nantinya akan mendorong, mensupport program kita dalam merencanakan pembangunan yang rendah karbon. Kemudian dengan penggunaan energi terbarukan ini juga bisa mendorong menurunkan kemiskinan dan meningkatkan harkat hidup. Maksudnya apa? Karena ketika kita bisa menggunakan, ketika seluruh masyarakat bisa mengakses energi secara merata, maka hal ini bisa mendorong untuk kita membantu pemerintah untuk
mendorong penurunan kemiskinan, dikarenakan seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa mayoritas penduduk miskin adalah perempuan, dan kurangnya akses energi membuat perempuan-perempuan kita di Maluku itu hidup dalam kemiskinan karena mereka tidak bisa menikmati pembangunan-pembangunan, misalnya dalam kesehatan, pendidikan dengan optimal karena kurang adanya minimalis dalam akses energi. Nah, tentunya kita juga punya tantangan-tantangan di Maluku ya untuk dalam implementasi energi terbarukan. Yang pertama itu adalah biaya investasi awal dan manajemen energi terbarukan yang relatif lebih tinggi. Nah, ini merupakan tantangan juga bagi kami Provinsi Maluku dengan keterbatasan anggaran yang kami miliki, maka ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi kami untuk mengembangkan energi terbarukan di Maluku. Kemudian sulitnya mengakses energi di wilayah kepulauan. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa wilayah kita memang memiliki kondisi yang karakteristik yang unik. Kita punya banyak sekali pulau-pulau sehingga akses energi di wilayah-wilayah tersebut sangat sulit untuk kita kembangkan. Nah, ini merupakan satu tantangan kita dan kita terus berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ini. Kemudian kurangnya informasi dan edukasi energi terbarukan bagi masyarakat. Ini juga karena kondisi wilayah kita sehingga lambatnya informasi yang bisa kita sebarkan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum paham benar apa itu energi terbarukan. Selanjutnya permasalahan regulasi dan kebijakan. Ini juga yang setahu saya bahwa regulasi EBT masih merupakan rancangan undang-undang sehingga permasalahan regulasi, izin-izin, kebijakan itu masih merupakan juga tantangan bagi kami dalam mengimplementasikan energi terbarukan. Yang terakhir adalah permasalahan lahan dan tata ruang. Sebagian besar itu sumber-sumber energi di Maluku itu banyak yang ada di lingkungan hutan-hutan lindung konservasi. Nah, izin-izin untuk mendapatkan pengolahan di lahan tersebut itu lebih sulit dari izin-izin pada lokasi-lokasi umum lainnya. Nah, apa sih upaya pemerintah Maluku agar supaya energi terbarukan ini dapat terus terjaga keberlangsungannya? Yang pertama, kita selalu melakukan sinergitas dan koordinasi antar sektor dalam pemerintah maupun dengan non-pemerintah. Supaya kita bisa sama-sama mensinergitaskan program-program kita supaya kita bisa sama-sama mencapai target-target bersama yang ingin kita capai. Kemudian mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik. Seperti yang tadi sudah saya singgung, kami sementara mendorong penggunaan energi terbarukan, energi solar pada pembangunan rantai dingin pada LIN. Nah, itu kami sementara berkoordinasi dengan PLN dan PT MEA bagaimana kita coba dorong untuk energi terbarukan ini digunakan di dalam program LIN tersebut karena itu merupakan satu-satunya opsi terbaik saat ini bagi Provinsi Maluku untuk bisa mensupport program LIN, menjaga rantai dingin program yang akan dilakukan pada LIN nantinya. Kemudian mendorong peran swasta untuk berinvestasi. Nah, ini juga kita terus dorong, kita menarik para peran-peran swasta untuk bisa berinvestasi dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah karena kita juga memiliki keterbatasan anggaran sehingga kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Butuh peran-peran dari pihak lain untuk sama-sama kita mengembangkan energi terbarukan di provinsi. Kemudian sosialisasi dan edukasi tentang energi terbarukan ini kita lakukan melalui Dinas ESDM dan lembaga-lembaga kemitraan lainnya. Salah satunya NZMed, terima kasih sudah membantu kami juga dalam program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk pengembangan kemitraan. Nah, pentingnya peran wanita dalam sektor energi.
Yang pertama, mendorong pembangunan energi yang responsif gender. Jadi ketika perempuan itu ada di dalam sektor energi, maka kita bisa mendorong semua program-program pembangunan energi itu yang ramah terhadap perempuan, yang mengerti akan kebutuhan-kebutuhan perempuan, yang responsif gender. Kemudian yang kedua, terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Jadi ketika peran saya khususnya terlibat di dalam perencanaan ini, supaya di dalam proses-proses pengambilan kebijakan dan keputusan kita boleh terlibat, dan tentunya kita akan mempertimbangkan hak-hak perempuan dalam mengakses energi secara khusus. Kemudian ketiga, melaksanakan fungsi sebagai koordinator dan pemantau dalam implementasi energi. Di sini juga saya memiliki peran untuk memastikan bahwa saya sebagai koordinator dan pemantau dalam implementasi program energi nantinya, sehingga memastikan bahwa program-program tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian selanjutnya kita membangun hubungan kemitraan. Nah, hal ini sudah terbentuk dari lama dengan NZMate dan juga beberapa kemitraan lainnya. Kita akan terus membangun kemitraan supaya sama-sama kita bisa mencapai target bersama untuk kesejahteraan masyarakat di Maluku tentunya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Seruni, Ibu Dinanti, mohon maaf, Bintani. Iya. Terima kasih Bu Betty, paparannya sangat menarik. Tadi ada sedikit overview mengenai keadaan energi di Maluku, dan Maluku masuk provinsi yang termiskin keempat di Indonesia ya Bu? Iya. Ya, mohon maaf. Kemudian tadi adanya akses energi yang terbatas di Provinsi Maluku karena kondisi geografisnya yang merupakan pulau-pulau. Ternyata kemiskinan ini banyak dirasakan oleh kaum perempuan juga. Kemudian dari Bapeda sendiri sudah ada program-program untuk akselerasi energi terbarukan, termasuk sinergitas dan koordinasi antar lembaga, adanya sosialisasi dengan masyarakat juga. Kemudian Bu Betty berperan sebagai koordinator pemantau di program energi terbarukan dan implementasinya ya Bu. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab, durasinya 5 menit. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Bu Betty, silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Sembari menunggu, saya ada pertanyaan untuk Bu Betty. Bu Betty kan kalau bekerja di bidang energi itu pasti akan ada sesi di mana harus ke lapangan ya Bu. Ada cerita pengalaman menarik ketika di lapangan kah Bu? Selama bekerja di Bapeda? Terkait kunjungan untuk dalam kapasitas saya untuk pemantauan energi ini ya Bu ya. Kebetulan saya baru ada di Bapeda dalam sektor energi ini 2 tahun lalu. Nah, kebetulan pas masuk itu sudah mulai corona, jadi kunjungan-kunjungan ke daerah itu belum optimal ya, tapi mungkin saya melakukan koordinasi. Hal ini lebih banyak oleh Dinas ESDM secara teknis, tetapi kunjungan saya ke daerah itu lebih ke koordinasi terkait listrikan. Saya berkoordinasi apakah ada permasalahan-permasalahan di daerah mereka, apa saya merangkum aspirasi mereka. Mereka merekomendasikan misalnya daerah-daerah yang belum ada listrik, ada permasalahan apa. Nah, itu saya merangkum semua itu untuk saya bawa ke dinas untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan atasan. Ya, selama bekerja di lapangan ada tantangan-tantangan sebagai perempuan Ibu? Ada tantangan-tantangannya kah? Selama ini? Untuk sementara yang selama ini saya alami belum ada tantangan yang berarti Bu, belum ada.
Karena saya bukan karena kadang-kadang tantangan itu muncul karena berkaitan dengan physically ya, teknis atau apa. Kalau saya lebih ke fungsi koordinasi sehingga masih dalam ranah saya dan masih bisa untuk saya akses. Baik. Jadi walaupun perempuan bisa ke lapangan dan berkoordinasi dengan stakeholder yang lain ya Bu. Iya. Kemudian upaya gender mainstreaming untuk di bidang energi di Maluku seperti apa ya Bu? Tadi kan apakah akan ditargetkan misal sosialisasi untuk gender atau program-program seperti itu, apakah sudah ada untuk di Provinsi Maluku? Ya, untuk program-program gender itu kami sebelumnya kami punya memang program gender, kami punya 10 OPD sebagai pilot project-nya. Nah, kebetulan dalam OPD itu belum ada dari Dinas ESDM sebagai pilot project-nya. Nah, nantinya pastinya kalau kita menyusun program kegiatan, kita selalu diarahkan untuk selalu mencoba untuk tetap harus menyusun kegiatan yang responsif gender, kegiatan apapun itu juga, termasuk di dalamnya nanti kegiatan-kegiatan dalam sektor energi ini. Kita akan dorong terus untuk tetap kita mengutamakan responsif gender dan memasukkan analisis responsif gender di dalamnya saat penentuan anggaran dan program kegiatan seperti itu. Baik, berarti gender mainstreaming itu walaupun belum ada pilotnya di bidang energi, tapi sebenarnya di semua program menjadi salah satu penentu kebijakan seperti itu ya Bu? Betul Ibu. Betul. Ya. Oke, apakah ada belum terlihat pertanyaan? Oh iya, ada satu ya. Ada satu pertanyaan, apakah sudah ada penggunaan energi terbarukan yang diimplementasikan seperti solar ataupun angin? Kalau sudah, bagaimana hasil ataupun responnya? Bisa silakan Ibu Betty untuk implementasi energi terbarukan di Maluku. Iya, di Provinsi Maluku sudah ada beberapa energi terbarukan yang digunakan ya. Salah satunya energi solar. Nah, kita punya beberapa apa sih namanya itu? Mohon maaf saya lupa namanya. Pokoknya kita punya pembangkit untuk energi solar di daerah, ada beberapa daerah-daerah. Nah, sampai sekarang masih berjalan, tetapi juga tidak optimal, belum optimal dikarenakan tadi biaya-biaya maintenance-nya itu mungkin menjadi permasalahannya karena seperti yang saya sampaikan bahwa kami juga dari Pemda punya keterbatasan anggaran sehingga ini menjadi problema sendiri bagi kami Provinsi Maluku dan kami terus berdiskusi juga salah satunya dengan NZMed untuk bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Ya, terima kasih Bu Betty. Ya, saya juga ingin menambahkan dari pertanyaan itu, NZMed sendiri terlibat juga untuk mensupport stakeholder-stakeholder yang ada di Maluku untuk akselerasi energi yang green dan affordable. Teman-teman bisa cek di website NZMed yang ada di sini, nzmed.org. Itu ada kegiatan-kegiatan NZMed seperti apa, juga ada peta lokasi-lokasi PLTS yang ada di Maluku yang kebetulan menjadi lokasi asesmen NZMed itu sendiri. Seperti itu. Baik, karena waktunya Oke, sebenarnya waktunya sudah 5 menit, tapi ini ada satu pertanyaan lagi Bu, untuk Bu Betty. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dana dalam upaya pengembangan energi terbarukan, oleh karena itu diperlukan kolaborasi kerjasama dengan pihak lain. Upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Maluku dalam mendorong investasi energi? Silakan untuk Ibu Betty. Ya, upaya-upaya yang kita dorong dalam investasi pengembangan energi, tentunya kita membuka peluang sebesar-besarnya bagi investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Maluku. Nah, salah satunya kemarin pernah ada dari sebuah lembaga atau perusahaan yang
punya program untuk Indonesia Timur untuk pembangunan rooftop. Nah, itu kami baru ada di tahapan koordinasi. Nanti ke depannya jika ada perkembangan-perkembangan nanti kita sharing lagi. Boleh, Bu? Karena karena terkait investasi-investasi ini tentunya setiap pemerintah pasti kita punya program untuk mendorong investor-investor untuk datang melakukan pembangunan di Maluku dari semua sektor, tidak hanya energi, dan kebetulan saya ada di energi dan pengalaman saya seperti itu. Oh iya, jadi tetap terbuka untuk investor yang ingin invest di Maluku, bisa gitu, seperti itu ya, Bu. Oh ya, Bu, satu lagi. Ini pertanyaan terakhir untuk Bu Betty ya. Dari Politeknik Negeri Ambon, pertanyaannya, perencanaan untuk 5 tahun ke depan terkait pembangunan pembangkit EBT di Maluku, perkembangannya saat ini seperti apa ya, Bu? Mohon maaf, sebentar saya lihat pertanyaan. Iya, perencanaan untuk 5 tahun ke depan terkait pembangunan pembangkit energi terbarukan di Maluku saat ini perkembangannya seperti apa, Bu? Ya, pembangunan energi terbarukan untuk 5 tahun ke depan, ya kita terus coba maksud saya, memang pembangunan energi terbarukan belum optimal di Provinsi Maluku, tetapi kami sudah punya perencanaan di dalam dokumen perencanaan kita RPJMD yang tadi sudah saya sampaikan. Di situ kami mensupport dengan program-program untuk pengembangan energi terbarukan melalui dinas teknis, dinas ESDM, dan juga lembaga-lembaga kemitraan, biar kita sama-sama bisa saling berkolaborasi untuk sama-sama mencapai tujuan energi bersih dan ramah lingkungan. Baik, tadi juga di presentasi disebutkan tentang RUET ya, Bu, untuk perencanaan energinya. Seperti itu, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawabnya saya cukupkan sampai di sini untuk Bu Betty. Terima kasih banyak Bu Betty atas presentasi dan waktunya. Nah, langsung saja ke pembicara kedua kita, ada Bu Marlista Citaningrum dari ISR. Untuk teman-teman yang sering mendengarkan isu energi terbarukan pasti tidak asing dengan nama Bu Citra dan ISR sendiri. Beliau bekerja sebagai manajer di program Sustainable Energy Access di ISR. Bu Citra juga menyandang gelar doktor di bidang Environmental Management dari National Taiwan University of Science and Technology atau Taiwan Tech. Bu Citra juga merupakan Vice Chairperson untuk Organizational Development and Outreach di Asosiasi Energi Surya Indonesia. Kali ini Bu Citra akan berbagi dengan kita mengenai pentingnya gender perspektif di bidang energi, khususnya energi terbarukan, dan pengalaman profesional beliau di bidang energi. Kepada Bu Citra, the floor is yours. Oke, terima kasih Dinanti untuk perkenalannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga selalu sehat dimanapun berada ya, dan tetap bersemangat di kondisi yang sama-sama sulit semuanya. Hari ini saya berterima kasih sekali diundang oleh NZMates untuk berbagi sedikit ya tentang pekerjaan-pekerjaan terkait IESR atau Institute for Essential Services Reform, ataupun sedikit cerita pribadi gitu ya tentang apa yang selama ini saya alami gitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di drop di chat saja apabila ada yang kurang jelas. Nanti kalau misalnya ada kendala jaringan tolong saya diingatkan juga ya, jadi bisa saya ulangi apa yang nanti saya katakan. Oke, saya share screen dulu. Kelihatan ya. Oke. Sudah terlihat.
Oke, baik. Judul presentasinya bekerja di luar sistem ya. Kalau tadi Bu Betty menjelaskan beberapa hal terkait bagaimana pemerintah memandang energi terbarukan dan juga perspektif gender. Kali ini saya mau bercerita sebagai seseorang yang bukan berada dalam sistem pemerintahan alias non-government gitu ya. Itu kenapa judulnya adalah bekerja di luar sistem. Perkenalan sedikit tentang IESR. Namanya panjang ya, pakai bahasa Inggris lagi, tapi disebut IESR aja. Jadi IESR ini adalah sebuah think tank. Kami melakukan banyak kajian, analisis, pendampingan gitu ya, khususnya untuk isu-isu energi. Kami percaya Indonesia kebijakan publik itu penting untuk ini berlancar dan berkeadilan. Karenanya kami bekerja dengan lingkup yang luas ya, dengan pemerintah di level nasional, pemerintah provinsi, maupun juga dengan komunitas-komunitas. Untuk info lebih lanjut mungkin nanti bisa berkunjung ke website IESR atau ke akun Instagram, Twitter, atau di media sosial yang lainnya ya, bisa di Google aja. Kemudian secara sederhana ya, mungkin untuk menjelaskan tadi yang disebut bekerja di luar sistem, ini yang disebut sebagai corong kebijakan gitu ya, bagaimana sebuah kebijakan publik, regulasi dan aturan itu dibuat. Jadi kita mulai dari langkah yang sangat besar, dari pertamanya adalah tentang setting agendanya, isu apa sih yang mau diangkat gitu ya. Ketika mulai masuk ke dalam opini dan diskusi publik, sudah menjadi sesuatu yang penting ya, misalnya isu energi sekarang yang penting adalah energi terbarukan. Kemudian mungkin tadinya gender dan energi belum menjadi sesuatu yang hangat dibicarakan gitu ya, sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi dia pertama akan masuk dalam pola pikir kita gitu ya, dan dalam pembicaraan, sehingga nanti kebijakan-kebijakan yang mengikutinya itu disesuaikan dengan apa yang sekarang menjadi tren atau kebutuhan, ataupun proyeksi-proyeksi ke depan. Ketika sudah menjadi sesuatu yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak gitu ya, barulah kemudian ini masuk ke dalam debat publik atau debat politis. Artinya mulai dibicarakan di ranah kebijakan, di ranah misalnya concernnya partai politik gitu ya, udah mulai ngomongin karena banyak konstituen yang ngomongin tentang energi misalnya, maka partai politik udah mulai ngomongin tentang energi terbarukan juga, misalnya seperti itu. Dari situ kemudian mengerucut lagi ke dalam pembuatan kebijakan atau alternatif solusi gitu ya. Apakah sudah ada kebijakan atau aturan yang menaungi tentang energi terbarukan misalnya? Apakah sudah ada undang-undang yang mengatur bagaimana energi terbarukan dimanfaatkan oleh Indonesia? Nah, IESR itu bekerja sampai garis merahnya itu ya, dari mulai yang tadi baru obrolan di masyarakat, obrolan di medsos gitu ya, sampai kemudian merekomendasikan usulan kebijakan kepada pemerintah, atau mungkin dalam situasi seperti ini juga termasuk kepada partai politik atau kepada misalnya media massa gitu ya, yang banyak mengulas tentang isu-isu terkini gitu ya. Jadi kita stop di usulan kebijakan, rekomendasinya apa berdasarkan kajian dan analisis IESR, baru setelah itu pengambilan keputusannya kita tidak lagi cawe-cawe di situ ya istilahnya, yaitu akan menjadi bagian dari bagaimana pemerintah memandang isu ini penting. Secara umum, IESR punya 4 program sekarang ya yang difokuskan. Yang pertama Sustainable Energy Access atau akses energi berkelanjutan yang saya kerjakan sekarang. Kemudian ada Green Economy atau ekonomi hijau. Yang ketiga ada Sustainable Mobility atau mobilitas berkelanjutan ya, terkait dengan transport, perpindahan barang dan sebagainya. Kemudian ada Energy Transformation ya, atau transformasi sistem energi yang khusus ngomongin soal pembangkitan listrik gitu ya, energi untuk industri gitu ya. Intinya adalah bagaimana kita menggunakan energi. Nah, program akses energi berkelanjutan sendiri ada 3 prinsip yang melatar belakangnya ya, yaitu bersih, inklusif dan berkelanjutan. Karena kita mau lihat energi tidak hanya dari sudut pandang siapa yang menyediakannya, misalnya pemerintah atau PLN atau yang lainnya gitu ya, tapi juga tentang bagaimana pengguna seperti kita itu menggunakan energi. Jadi sangat untuk melihat bagaimana energi itu disediakan, direncanakan, apakah melibatkan banyak orang, melibatkan pengguna energi gitu ya kita, dan bagaimana ini digunakan untuk menimbulkan dampak-dampak yang tentunya positif ya, dampak di luar memberikan penerangan saja, tapi juga memberikan akses pada informasi, memberikan akses pada kewirausahaan, memberikan akses untuk pendidikan yang lebih tinggi. Jadi harus dipastikan bahwa energi
akses energi yang diterima oleh pengguna energi itu bersih, inklusif, berkelanjutan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kita tentunya tidak ingin melihat lagi ada ketimpangan antara akses energi di Indonesia bagian barat atau Indonesia bagian tengah dibandingkan dengan Indonesia bagian timur. Inklusifnya sangat penting ya. Kemudian kenapa kita bilang inklusivitas itu penting untuk akses energi? Jadi Bu Betty sempat menyebut ya, energi adalah kebutuhan dasar. Dulu kita tahunya kebutuhan dasar adalah sandang, pangan, dan papan gitu. Sekarang ada tambahan 2 ya, listrik ataupun BBM yang kita pakai gitu ya, sumber energi, dan juga konektivitas. Bagaimana kita tersambung dengan satu dengan yang lainnya. Apalagi sekarang sudah dikenal yang namanya global village gitu ya, atau desa global. Nggak ada bedanya saya ada di sini dengan seseorang yang ada di Amerika Serikat, misalnya kita bisa tersambung dengan mudah gitu, nggak harus kirim-kiriman surat, tapi bisa satu telepon atau satu email aja dikirimkan gitu. Dan karena sudah menjadi sesuatu yang mendasar, maka kalau ada dampak negatif bagi salah satu kelompok nih, katakan anak-anak atau perempuan atau orang-orang disable gitu ya, maka dampaknya akan rolling gitu ya, nggak punya akses energi, ya nggak bisa mengakses info, karena nggak bisa mengakses info, jadi nggak dapat informasi, misalnya untuk beasiswa, nggak jadi dapat informasi untuk peningkatan kapasitas diri. Tadi Bu Seruni menceritakan juga ya hasil surveinya bahwa akses terhadap informasi-informasi seperti itu terbatas dari hasil survei yang dikatakan. Karena dampak negatifnya berganda, kalau ada sesuatu yang positif, kita dapat akses energi yang bagus, maka semua kelompok juga akan mendapatkan dampak yang rolling lagi gitu ya. Oh, saya bisa nonton TV, dari nonton TV saya tahu bahwa ada vaksin gratis di daerah mana, misalnya kayak gitu. Karena ada vaksin, kita kesehatan kita juga terjaga gitu ya. Jadi ini dampak-dampak yang mungkin sekilas tidak terlihat, tapi sebenarnya kalau akses energi tidak disediakan secara inklusif, tidak berkualitas, rolling impact-nya itu akan semakin banyak. Dan itu yang harus kita pegang terus ya, bagaimana inklusivitas itu penting untuk akses energi. Nah, tadi hasil surveinya NZPET menyebutkan ada beberapa persoalan terkait gender ya di sektor energi, baik dari sisi profesional, staffnya gitu, ataupun dari pelajar. Saya pengen tahu aja nih dari teman-teman yang hadir di sini ya, kalau boleh drop di kolom chat, atau mungkin kalau mau cerita, sebenarnya teman-teman mengalami nggak sih persoalan terkait gender di sektor energi? Mungkin boleh dibantu ya, Dintani ya. Kalau ada yang mau komen. Sebenarnya ada nggak sih persoalannya gitu? Ya, bagi teman-teman silahkan menuliskan di kolom chat mengenai persoalan di sektor energi yang terkait gender, misal mengenai akses listrik maupun akses bahan bakar memasak juga termasuk energi yang dan juga transportasi mungkin seperti itu, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Atau kalau ada yang mau sharing langsung boleh angkat tangan kali ya. Buka mic ya. Boleh. Ya. Sepertinya pesertanya agak malu-malu. Mungkin ditanya aja deh, ada kendala nggak sih selama ini bergelut dengan isu energi gitu ya? Ada persoalan nggak terkait gendernya? Kalau terkait gender, kebetulan kan dulu juga riset mengenai energi terbarukan ya. Oh ya, ada yang halo rekan-rekan. Oh, saya lanjutkan dulu. Itu, nah kebetulan pernah ada satu di Pulau Karimun Jawa. Pulau Karimun Jawa itu kan kita tahunya yang main island-nya, tapi sebenarnya kan ada pulau-pulau lain tuh kayak Pulau Genting, ada yang namanya Pulau Nyamuk juga, terus ada Pulau Parang. Nah kebetulan yang di Pulau Parang ini kan ada PLTS terpusat dan mereka juga dapat PLTS rooftop. Untuk yang PLTS terpusatnya ya seperti yang kita tahu itu kan nggak bisa cover 24 jam. Nah, karena itu mereka kan ada energi limiternya. Karena ada energi limiternya itu sebenarnya dari hasil riset itu si ibu-ibu ini tuh lebih punya insting mengenai energi.
Jadi misal dia hari ini mau nyetrika tuh, nyetrikanya 1 jam. Dia pasti bilang ke anaknya atau ke suaminya, oh ya mau nyetrika 1 jam nih, jangan nonton TV dulu. Itu. Terus misalnya mau pakai mesin cuci, terus mau nyetrika, mau pakai rice cooker, itu pasti yang ngatur tuh si ibunya. Kan biasanya tuh kalau gender karena sangat maskulin, kadang kita meminggirkan ibu-ibu dari sosialisasinya, atau biasanya ya nggak ditanyai pendapatnya gitu loh. Tapi ternyata di Karimun Jawa ini tuh si ibu-ibunya tuh ternyata lebih nangkep tentang KWH meter, terus tentang walaupun mereka nggak tahu tuh hitungannya gimana, tapi mereka tuh ada insting untuk kalau saya pakai setrika 1 jam, anak saya nanti bisa nonton TV misal setengah jam deh, atau 1 jam seharian. Atau misal saya pakai mesin cuci sama setrika, anak saya hari ini berarti nontonnya TV-nya ntar di tempat tetangga atau di tempatnya Pak RT kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya yang manage energi itu tuh sebenarnya si ibunya kayak gitu. Itu sih sebenarnya bukan permasalahan, tapi kayak bukti bahwa sebenarnya gender mainstreaming itu perlu karena ya perempuan terlibat juga untuk di sektor energi gitu sih. Betul. Kalau untuk kondisi sekarang karena banyak perempuan yang di rumah juga ya, memang yang tahu manajemen energi tadi sempat disinggung juga oleh Bu Betty, perempuan itu jauh lebih tahu ya kebutuhan energinya apa dan penghematannya ada di mana. Jadi sangat penting untuk memastikan perspektif perempuan ada di situ. Di chat ada ya? Ada. Dari Bu Marcelin. Kalau praktek lapangan di bidang energi, kendala waktu praktek, pekerjaan teknis lebih dipercayakan ke yang laki-laki. Ini perspektif mungkin ya, dianggapnya bahwa perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan yang teknis-teknis ya, dan ini kayaknya akarnya cukup panjang karena memang selama ini kultur membentuk bahwa pekerjaan yang harus menghabiskan tenaga banyak gitu ya, atau yang berkait dengan hal-hal yang cukup berat itu diberikan kepada laki-laki. Oke. Saya lanjut dulu ya. Terima kasih Marcelin untuk sharing, Dintani juga. Mungkin teman-teman sering melihat gambar ini ya, tentang bagaimana posisi perempuan ya dan laki-laki dalam hal profesional, bahwa laki-laki digambarkan tidak punya halangan gitu ya untuk lari, tapi perempuan digambarkan ada banyak sekali halangan di depannya gitu, padahal startnya sama. Kartun ini awalnya biasa aja gitu ya, tapi dia baru viral setelah seseorang nge-tweet ini. Seseorang itu adalah laki-laki konglomerat dari India. Jadi ada sesuatu hal yang menarik bahwa kalau misalnya kita perempuan bicara, kayaknya ada ini deh bias gender gitu ya di dalam pekerjaan saya misalnya. Begitu. Tanggapan yang sering diterima perempuan adalah ya kan kamu perempuan gitu ya, ini kan perspektif kamu aja misalnya, kayak itu dianggapnya sebagai sesuatu yang bias. Tapi beda kalau misalnya yang ngomong adalah laki-laki. Kalau laki-laki berani bilang iya ada ketimpangan gender di banyak sektor termasuk orang lebih banyak yang dengerin atau orang bilang oh iya ya ini sesuatu yang menarik ya, gimana ceritanya gitu. Nah ini yang harus kita sadari dulu bahwa kalau kita ngomong gender dan energi ada peran laki-laki ya saat ini yang masih cukup penting untuk bisa menyuarakan ini dan tentang bagaimana nanti mensukseskan tanda kutip ya peran laki-laki untuk bisa membuat kesetaraan gender itu menjadi nyata. Kemudian ini beberapa hal dari studi yang mungkin tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Seruni ya, saya nggak akan terlalu banyak bilang. Ada 3 hal kalau kita mau masuk gitu ya ke sektor energi. Yang pertama karena ada persepsi tadi ya, kalau yang teknik dikasih aja deh ke laki-laki gitu. Padahal ini sebenarnya tidak ada basis ilmiahnya gitu, apakah perempuan dan laki-laki itu beda kemampuannya di situ. Ada norma sosial dan norma kultural ya, budaya bahwa perempuan mungkin baiknya di rumah saja, kerjanya yang ringan-ringan aja gitu. Dan yang ketiga adalah ketika kita lihat di perusahaan ataupun mungkin bahkan pemerintah ya, belum ada yang spesifik melihat bahwa kita perlu lebih banyak perempuan misalnya di satu sektor tertentu. Itu kalau untuk yang masuk ya. Nah, ada persoalan lain soal
stay gitu ya, tinggal di dalam pekerjaan itu. Misalnya udah masuk nih sebagai seorang engineer gitu ya, sebagai seorang teknisi gitu. Ada temuan juga bahwa tidak banyak yang kemudian bertahan di situ gitu. Kali bekerjanya mungkin kalau karena masih single, oke lah, nanti kalau udah menikah kemudian nanti bergeser, kayaknya saya tinggal di rumah aja atau kerja yang non teknis aja. Itu juga masih berkaitan dengan budaya dan norma sosial gitu ya. Fleksibilitas di tempat kerja, tadi Bu Betty sempat menyinggung gitu ya, ruang laktasi gitu ya, daycare, penitipan anak misalnya seperti itu, dan juga kurangnya mentorship, mungkin karena jarang ketemu dengan sama-sama perempuan misalnya ya, akibatnya jadi susah juga mau bercerita satu dengan yang lain, kendalanya apa, gimana caranya saya bisa terus bekerja di sini misalnya seperti itu. Nah, ketika kita bilang bekerja dari luar sistem, biasanya ada 4 stakeholder ini ya yang perlu dilihat, ada sektor privat atau swasta, pemerintah, hari ini diwakili oleh Bu Betty, lembaga masyarakat, saya mewakili lembaga masyarakat, ada juga akademisi atau dari universitas ya. Kenapa ini perlu dipandang dalam satu ekosistem yang utuh adalah karena perspektif masing-masing tentang kesetaraan gender itu bisa jadi berbeda, dan karenanya masalahnya bisa jadi dilihat beda. Kalau misalnya pemerintah, ada sebenarnya Perpres ya kalau nggak salah tentang gender mainstreaming untuk pemerintah, tapi yang menjadi sudut pandang pemerintah itu masih soal angka. Partisipannya misalnya harus 30% perempuan, keterwakilan di DPR gitu ya harus 30% perempuan. Padahal mungkin nggak sesederhana itu. Bisa jadi yang dilihat misalnya kalau dari ISR menemukan bukan soal jumlahnya, tapi tentang bagaimana kalau mereka ada di situ, itu ditanyakan pendapatnya, diminta untuk memberikan rekomendasi, diminta untuk sharing hal-hal apa yang menjadi kendala untuk mereka. Akademisi mungkin bisa jadi melihat hal yang berbeda. Misalnya kalau dilihat dari ilmu sosial dan ekonomi gitu ya, perempuan itu kadang-kadang menjadi gimana bilangnya, bukan tulang punggung ya, sangat diharapkan untuk ngerjain pekerjaan rumah tapi juga untuk cari uang. Nah itu kan satu perspektif yang lain lagi, bahwa beban yang double ini akan mempengaruhi perempuan juga untuk bisa berkontribusi dalam banyak hal. Karenanya ini harus dipandang sebagai sebuah ekosistem. Kemudian yang kedua, mohon maaf, 3 menit lagi. 3 menit boleh. Kemudian yang ketiga soal mengenali perubahan gitu ya. Kadang kita silap dengan perubahan yang sangat besar ya, misalnya mau di Ayunda lulus dari Stanford gitu ya. Itu perubahan yang sangat-sangat bagus, tapi bukan berarti bahwa perubahan yang tidak segemerlap itu nggak harus dihargai gitu ya. Dari teman-teman ISR misalnya kita melihat ada beberapa kasus gitu ya. Mama Rovina ini dia orang tua tunggal gitu ya dengan 2 anak. Dia kenal dengan teknologi lampu tenaga surya, kemudian menjadi agen, menjadi wirausaha dari situ. Motivasinya sederhana, Mama Rovina ini bilang, Mama boleh nggak lulus SD, tapi anak-anak harus sekolah tinggi. Perubahannya apa? Pelan perubahannya. Dari mulai bisa nangkep ikan dengan jumlah lebih banyak gitu ya karena pakai lampu tenaga surya, kemudian bisa berjualan, ada untungnya sedikit-sedikit, kemudian mulai bisa membangun rumah sederhana yang dia bilang rumah saya sederhana tapi pemandangannya luar biasa karena bisa melihat laut di kejauhan ya, biru banget. Mama saya ini juga demikian, petani perempuan dengan 7 anak. Perubahannya apa? Secara penghasilan oke meningkat gitu ya, tapi Mas ini juga bilang saya sekarang tahu yang namanya aset, bahwa kalau nanti saya nggak ada, anak-anak saya harus punya aset atau warisan. Itu namanya perubahan juga, tapi mungkin lolos dari apa yang kita lihat, karena selalu disajikan dengan perubahan-perubahan yang gede. Gitu. Dan itu yang harus kita kenali. Kemudian mengenali kebutuhan gitu ya, ini mungkin saya agak panjang di sini, kalau nanti telat dikit diingetin lagi ya. Kebutuhan itu tidak selalu sama dengan keinginan. Ini kita ada satu pilot project ya di ND Nusa Tenggara Timur. Kita mau menyediakan energi untuk mereka bersama-sama dengan masyarakat, tapi kita tanyai dulu semua orang yang ada di sana, semua kelompok ya, kelompok bapak-bapak, kelompok petani, kemudian kelompok perempuan. Kalau kelompok bapak-bapak itu jawabannya lebih banyak, misalnya saya mau ada alat yang lebih bagus untuk mengolah kopi ya, karena mereka kebanyakan petani kopi.
Tapi kemudian ketika ditanya ke ibu-ibu, yang dibilang adalah saya mau anak saya kalau belajar itu pakai lampu yang terang. Saya mau anak saya kalau belajar itu dengan media yang bisa membuat mereka paham gitu ya, multimedia, audiovisual gitu. Padahal di sana nggak ada listrik. Dari sini kelihatan kalau ibu-ibu tuh memikirkan anaknya gitu ya, bagaimana bisa anak-anaknya itu nanti punya kualitas pendidikan yang lebih baik, otomatis nanti bisa bersekolah lebih tinggi gitu ya. Intinya mereka jauh lebih komprehensif gitu ya kalau melihat kebutuhan energi, dan kebutuhan tidak selalu sama dengan ini. Ibu-ibu tuh nggak bilang saya pengen punya kulkas, no, mereka bilang saya mau anak saya itu pendidikannya jauh lebih bagus, something good gitu. Dan inilah pentingnya mengenali itu tadi, karena ini nggak cukup dari sekedar baca atau mendengarkan gitu. Mendengarkan saya di sini mungkin saya bilang nggak akan ada gunanya gitu ya, tapi bagaimana berjejaring dengan semua orang yang ada di sini dan saling mendengarkan satu dengan yang lain. Ini yang mau saya singgung sedikit ya. Kalau kita bilang mengenali, laki-laki mungkin akan bilang, apa sih gender mainstreaming, jumlah minimal peserta gitu ya. Perempuan dari temuan saya bilang kesempatan bicara dan didengarkan. Laki-laki mungkin akan bilang cuti melahirkannya diperpanjang. No, perempuan bilang cuti melahirkan untuk ayah. Karena share berbagi peran orang tua itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi ini bukan soal cuti melahirkannya lebih lama, bagaimana ayah bisa punya peran juga saat cuti melahirkan. Diberikan tugas yang ringan gitu ya, karena kamu habis melahirkan, aku kasih tugasnya yang biasa aja gitu, ringan-ringan. Enggak, perempuan tuh justru pengen meningkatkan kapasitas diri, tapi ada dukungan fasilitas ibu menyusui, penitipan anak, fleksibilitas jam kerja misalnya. Kita nggak mau pekerjaan yang ringan, cemen kalau saya bilang. Kita justru maunya dibantu dengan hal-hal lain yang bisa membuat kita enak kerjanya. Baper, ini mungkin sering dibilang ya, kamu nanti kalau misalnya punya staf perempuan di kantor itu baper ya. Masa sih kamu? Itu kamu ketemunya dengan orang yang menurut kamu misalnya nggak cocok dengan kamu atau gimana? Kenapa harus dibilang baper? Padahal itu menurut saya sama sekali nggak benar gitu. Ada juga pikiran bahwa mungkin perempuan perlu pelatihan dalam kehidupan profesional dan dalam akademis. Rasanya yang sangat diperlukan adalah mentoring ya, didampingi gitu ya. Bagaimana caranya supaya perempuan bisa sama-sama growing gitu. Dan sedikit aja ya, ini udah lebih ya waktunya, sedikit aja, seksual harassment ya atau pelecehan seksual di dunia kerja itu kan sedikit ngeri gitu ya. Kita takut juga dibilang kalau saya dapat mentornya laki-laki, apakah perlakuan saya sebagai seseorang yang objektif gitu ya, karena kita juga nggak mau dilihat bapak itu luntang-lantung ke sana dengan staf perempuan yang masih muda. Itu persepsi yang masih sering muncul dan membuat perempuan juga jadi enggan untuk cari mentor. Jadi mempertemukan dengan mentor yang perempuan misalnya atau seseorang yang sangat objektif itu juga penting. Tadi cuti menstruasi juga dibilang ya, mungkin nggak ada yang kepikiran cuti menstruasi itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut untuk bilang saya kalau hari pertama menstruasi nggak bisa bekerja, bilang bahwa ini dijamin oleh undang-undang. Oke, karena udah lebih mungkin sampai di sini aja nggak apa-apa? Ya, oke. Terima kasih Bu Citra, menarik sekali paparannya. Ini kebetulan ada yang sharing tentang tantangan sebagai perempuan seperti itu ya. Dari Bu Teresia itu setuju bahwa saya melihat sendiri bahwa hal-hal seperti ini khususnya di mana 90% laki-laki di pekerjaan tersebut, di pekerjaan energi terbarukan ya mungkin ini maksudnya, sering tidak didengarkan dan harus punya strategi untuk bisa didengarkan. Tidak bisa lewat orang yang lebih didengarkan dan yang mendengarkan kita. Perempuan harus mencari mediator untuk bisa didengarkan kayak gitu. Terus ada juga dari Rona ini bilang bahwa sebagai pelaku industri pengembang di energi terbarukan, kadang dari user sendiri memandang sebelah mata apabila engineer ataupun energi terbarukan advisor-nya perempuan. Kalau banyak perempuan di frontliner energi terbarukan, pasti stigma tersebut bisa memudar. Nah, kebetulan saya lihat postingannya Bu Citra juga di LinkedIn. Bu Citra cerita ya, kalau sering dikira sekretaris atau personal assistant gitu. Iya benar, tadi seperti ceritanya Bu Betty gitu ya, dan Bu Runa, apa Bu ya? Bu ya mungkin.
Oke, memang benar karena saking banyaknya laki-laki senior ya, kalau saya bilang yang muda masih sedikit laki-laki senior, makanya kalau datang ke rapat atau datang ke acara itu, oh ya stafnya, sekretarisnya ya, asistennya ya, atau gimana gitu. Ya awal-awalnya merasa oke, tapi lama-lama ini sesuatu yang justru memotivasi gitu ya untuk bisa menunjukkan bahwa perempuan itu punya kapabilitas yang sama. Dan ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang bergabung di sini, kalau misalnya mau sekolah lanjut, motivasi untuk bisa menunjukkan kemampuan dengan cara mendapatkan gelar dan belajar lebih lagi itu juga sah gitu ya. Kadang kita kalau sekolah lagi ditanyanya alasannya harus mulia ya, mau membangun Indonesia dan gitulah, EC, LPDP misalnya kayak gitu ya. Tapi motivasi pribadi itu juga sangat penting. Kenapa kita mau misalnya sekolah lagi? Ini mungkin jangan ditiru ya. Saya punya gelar PhD gitu ya. Saya lulus PhD sebelum umur 30. Kalau ketemu dengan orang-orang yang sedikit meremehkan gitu, biasanya saya pakai gelar gitu ya untuk mengintimidasi tanda kutip supaya mereka sadar bahwa enggak kok, saya itu bukan personal assistant atau gimana, saya punya kemampuan gitu ya dan saya berhak untuk bicara. Saya jarang banget pakai gelar kecuali kalau mau mengintimidasi orang. Boleh ditiru tapi mungkin sebaiknya enggak. Iya, betul. Jadi sebelum webinar ini juga sempat meeting dengan Bu Citra untuk persiapan. Sebenarnya saya prefer manggilnya Dr. Citra karena sebagai bentuk apresiasi karena sudah PhD, tapi karena beliaunya sendiri lebih suka dipanggil Mbak atau Bu, jadi kita di webinar ini panggilnya Bu Citra aja. Seperti itu. Saya langsung ke pertanyaan ya karena waktu kita sudah running out. Dari Bu Peggy. Bu Peggy ini kebetulan dulu bekerja di Dinas SDM Maluku dan salah satu partner NZME juga, tapi kebetulan sudah pindah dinas. Nah, pertanyaan dari Bu Peggy itu salah satu kendala penyusunan program responsif gender adalah minimnya data terpilah gender. Apakah IESR pernah melakukan kajian tentang ini dan mengusulkan kebijakan mengenai data gender, data terpilah gender khususnya sektor energi? Silahkan Bu Citra. Tiga atau 4 tahun yang lalu ya kita pernah membantu Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa menyusun mungkin istilahnya juknis kali ya, bagaimana bisa memasukkan gender mainstreaming ke dalam program-program penyediaan akses energi untuk daerah-daerah terpencil ya, kerjasamanya dengan Kementerian SDM. Nah, waktu itu memang kendalanya itu data terpilah gender itu sulit untuk dijalankan, makanya IESR bersama dengan Kementerian PPPA membuat ini sebuah modul gitu ya, mungkin intinya modul tentang bagaimana nanti kalau membangun PLTS terpusat misalnya di sebuah daerah, apa saja data yang harus dikumpulkan, termasuk diantaranya data terpilah gender. Nah, kita belum sempat lihat ya sebenarnya seberapa efektif ini dipakai gitu ya, karena sekarang juga pembangunan energi terbarukan di daerah pelosok juga tertunda banyak gitu ya. Tapi kita berencana untuk lagi ya datang lagi gitu ke Kementerian PPPA dan Kementerian SDM untuk bisa melihat ini sebagai sesuatu yang penting ya, karena kalau dilihat dari struktur regulasi mungkin ya Kementerian PPPA punya wewenang untuk meminta kementerian-kementerian teknis melakukan gender mainstreaming di masing-masing programnya dengan pendampingan dari Kementerian PPPA gitu ya. Tapi balik lagi ini tergantung dari prioritas masing-masingnya, jadi mungkin belum efektif. Untuk juknisnya apakah bisa diakses publik ya, Bu Citra? Coba saya cek dulu ya, karena waktu itu juknisnya diterbitkan oleh Kementerian PPPA, jadi mungkin di website mereka ada ya. Coba saya cek. Di Kementerian PPPA-nya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari David dari Binus University terkait biaya dan fasiliti sebagai salah satu challenge rendahnya penetrasi energi terbarukan di Indonesia. Seberapa efektif inklusivitas energi digunakan sebagai tool untuk menjawab challenge ini untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan khususnya di Indonesia? Silahkan. Inklusivitas sangat penting ya. Misalnya kalau kita
pemerintah akan selalu bilang duit kita nggak cukup untuk melakukan penetrasi energi terbarukan yang sangat masif, dan kita harus menyadari itu ada keterbatasan ya. Kalau kita lihat selama ini dari kerja-kerja ISR, kita melihat bahwa peran-peran lembaga seperti koperasi, seperti kalau di desa mungkin koperasi unit desa kali ya, terus sekarang udah ada BUMDes, badan usaha milik desa, dari dana desa itu bisa menjawab beberapa hal terkait biaya dan facility, karena dana desa itu bisa digunakan untuk membiayai hal-hal terkait dengan energi ya, tergantung dengan keputusan menteri desanya gitu ya misalnya, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Keberadaan koperasi pun juga demikian, koperasi masyarakat gitu. Dan yang kita temukan dari salah satu studi kami di PLMH terpusat di Jawa Timur gitu ya, masyarakat mau kok iuran sendiri gitu ya, iuran mandiri untuk penyediaan akses energi yang bersih. Yang penting adalah pengelolaannya dipastikan dengan baik, keberlanjutannya juga dijaga gitu ya. Dan ini salah satu hal yang mungkin bisa dibawa ke atas gitu ya, kira-kira kalau udah ada contoh bagus gimana ini bisa direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Tapi perlu saya ingatkan lagi mungkin ya, jangan sampai kita merasa bahwa beban dunia itu ada di kita gitu. ISR selalu bilang berkali-kali, pemerintah yang mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang menguasai hajat hidup orang banyak juga harus bertanggung jawab terhadap ini. Baik, terima kasih Bu Citra, menarik sekali paparan dan pertanyaan dan jawabannya di sesi diskusi ini, tapi mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, jadi saya cukupkan sampai di sini. Kemudian sesi kali ini akan saya lanjutkan ke narasumber berikutnya. Tidak kalah spesial dari narasumber kita sebelumnya, ada Mbak Maryam Mutiah Karimah. Beliau ini bergabung di NZMate sejak 2020 sebagai Renewable Energy Technical Specialist. Mbak Maryam ini menyandang gelar Master of Engineering dari University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Sebelum bekerja di NZMate, Mbak Maryam juga pernah melakukan pekerjaan di Ambon untuk proyek Combined Cooling, Heating, and Power. Mbak Maryam memiliki sertifikasi LEED Green Associate dan juga Strategic Technology Management. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Mbak Maryam dipersilahkan 20 menit untuk paparannya, Mbak. Silakan. Oke, siap. Ya, suara saya terdengar, Ibu Dintani, Mbak Dinta? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Salam sejahtera. Senang sekali bisa hadir di sini bersama perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang mungkin akan mengisi kekosongan-kekosongan di sektor energi kita. Saya biar cepat langsung izin aja ya Mbak ya, izin share screen. Boleh, silahkan. Ya mungkin ini hanya melengkapi aja dari presentasi-presentasi perempuan hebat sebelumnya, jadi lebih ke hal-hal pengalaman pribadi dan apa yang saya rasakan, gitu ya. Mungkin akan berkaitan juga dari presentasi yang sebelumnya, gitu, dari pengalaman saya. Oke. Ya, kelihatan ya? Udah kelihatan full screen. Ya, tadi Ibu Betty dan Ibu Citra sudah sangat lengkap memaparkan tentang seberapa penting sih peran perempuan sebenarnya di sektor energi, dari yang paling kecil gitu ya, dari yang paling struktural di rumah tangga hingga pengambil kebijakan. Nah, ini sekilas aja di NZMate sendiri kita 7/11-nya atau sekitar 63%-nya adalah perempuan. Jadi NZMate sendiri sangat mengapresiasi perempuan dan sangat mendukung perempuan untuk menyuarakan pendapatnya dan mengakselerasikan potensi-potensinya. Nah, ini dari leader-leader kita juga perempuan. Ini sebagai salah satu apresiasi saya pribadi untuk NZMate yang sudah membuka peluang-peluang untuk perempuan. Nah, ini sedikit isu energi yang tadi sudah di-mention. Dari isu akses energi, masih sekitar lebih dari 600 juta populasi belum mendapatkan akses listrik. Terus emisi dari sektor energi, dari transportasi, listrik, gitu ya, industri, dan seterusnya, itu sekitar 64,5% dari datanya IEA tahun 2018. Kemudian dari sana juga kita bisa melihat jumlah bauran energi terbarukan yang ternyata masih sedikit baik di dunia maupun di Indonesia.
Dan yang terakhir masih sedikitnya poin keempat ini bisa membantu untuk juga menjadi solusi untuk masalah-masalah di atasnya gitu ya, masalah 1, 2, 3. Ketika kita mendukung perempuan di sektor energi, jangan-jangan bisa membantu nih masalah akses energi, masalah bauran energi terbarukan seperti itu. Karena lagi-lagi perempuan dari yang paling kecil dari sektor rumah tangga, dari sudah diceritakan oleh Bu Citra atau Bu Betty, pemegang keputusan energi itu perempuan gitu. Hingga mungkin pembuat kebijakan yang hari ini mungkin sudah ada tapi belum banyak gitu. Belum banyak perempuan yang terlibat secara aktif, apalagi di pucuk-pucuk tertingginya. Mungkin sudah ada beberapa petinggi gitu, beberapa komisaris yang perempuan, tapi belum banyak dibandingkan dengan laki-laki. Itu secara jumlah gitu. Belum lagi secara apakah mereka diberikan kesempatan untuk berbicara gitu ya. Nah, ini sedikit kenapa kita butuh perempuan di sektor energi, karena memang menurut saya pribadi yang saya alami dibutuhkan pendekatan yang multidisiplin untuk menyelesaikan permasalahan di sektor energi, tidak hanya masalah teknis saja. Bahkan dalam bidang teknisnya sendiri pun butuh perempuan, karena perempuan akan memperluas perspektif dalam mengatasi permasalahan dan mengambil keputusan. Kadang ada sense yang perempuan itu lebih dapat gitu. Kayak tadi mungkin diceritakan tentang masalah pendidikan. Masalah pendidikan yang si ibu ini lebih mempunyai concern dibanding ayahnya. Kemudian dan hadirnya perempuan pada sektor energi yang didominasi oleh laki-laki akan memberikan value dan ide-ide baru. Ini terlihat gitu ya, sudah mulai banyak perempuan yang masuk di sektor energi, perlahan. Tapi kita harus terus itu membangun dan mengapresiasi sama perempuan. Nah, kalau misalnya dilihat di sini nih sebagai salah satu contoh yang ada di NZMed sendiri, bahwa sebenarnya perempuan sudah sedikit demi sedikit mengambil bagian. Kalau misalnya dilihat di sini ada rapat kami dengan Dinas SDM Maluku, ini ada Ibu Peggy, ada Ibu Kitty, ada Ibu Safitri, yang sudah ada beberapa perempuan. Nah, di sebelahnya kalau kita lihat ini rapat kami dengan bidang DTKE ya, dengan DTKE. Nah, ini perempuan semua. Artinya sebenarnya perempuan itu sudah mulai sama-sama nih, sudah sama-sama masuk di bidang energi. Apalagi dengan tadi ya niatan dari pemerintah ataupun niat dari lembaga-lembaga yang ada untuk mensupport perempuan. Nah, tapi ternyata kita masih butuh banyak perempuan lagi. Apalagi ini salah satu contoh yang kita adakan juga di NZMed, beberapa training dan beberapa rapat kami, yang mana kalau misalnya dilihat saya satu-satunya perempuan di sini. Oh, ini ada peserta satu perempuan. Dua deh. Iya, tapi kebanyakan rapat kami atau rapat-rapat yang sifatnya teknis, jadi hampir selalu saya jadi satu-satunya perempuan gitu, apalagi dengan PLN gitu, rapat dengan mitra-mitra kami yang sifatnya memang agak ke teknis gitu, agak misalnya desain PLTS itu gimana, kita mau melakukan feasibility study atau studi kelayakan untuk program digitalisasi misalnya seperti itu. Nah, itu kebanyakan itu laki-laki semua gitu, banyak hampir semuanya laki-laki. Dan makanya kenapa kita butuh lebih banyak perempuan lagi untuk step in, karena banyak ide-ide baru, perspektif-perspektif baru yang bisa ditangkap oleh perempuan gitu. Detail-detail yang mungkin nggak kelihatan. Gitu. Jadi kita dan masih kalau menurut saya stigma perempuan itu nggak cocok di teknis kayak tadi yang disebutkan, itu harus kita sama-sama kurangi, karena ini bukan masalah terkait misalnya karena perempuan nggak bisa nih ngangkat benda-benda berat gitu, tapi masalah teknis nggak hanya ngangkat benda berat gitu, tapi masalah yang lebih mendasar dari itu, bagaimana kita mendesain suatu sistem, bagaimana kita memberikan solusi atas permasalahan, baik itu secara teknis, apalagi kalau misalnya kita bilang renewable energy, kan itu nggak hanya teknis aja gitu, tapi juga apakah dia viable secara ekonomi, apakah dia bisa nggak ya masuk ke dari segi sosialnya gitu. Jangan-jangan nih kalau misalnya kita taruh PLTS di situ malah nanti masyarakatnya gimana ya, jadi bukan hanya sekedar angka-angka aja.
Gitu, angka-angka yang kita statistik yang terlihat ini aja yang terlihat di layar komputer juga harus melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu di balik angka-angka tersebut, yang mungkin perempuan terkadang lebih punya sense untuk ke sana. Mungkin laki-laki juga ada yang punya sense ke sana, tapi yang saya lihat perempuan bisa memberikan perspektif-perspektif baru gitu. Ini terkait tadi ya. Nah, ternyata ini dari pengalaman kami pribadi di NZMETS, ketika kita sebenarnya perempuan itu mampu kok. Ini ketika kita lagi mengadakan training untuk staf-stafnya PLN. Kebetulan saya pribadi yang mentraining teman-teman dari staf PLN, terus mentraining beberapa dosen Politeknik Negeri Ambon dan juga mahasiswa-mahasiswanya, dan juga beberapa teman-teman di Dinas SD. Dan ternyata kita mampu gitu, dan kita bisa loh ngajarin teman-teman teman-teman lain gitu ya, mau laki-laki perempuan, ketika kita punya kapasitas gitu, ketika kita punya kapasitas, dan saya yakin perempuan juga mampu, karena ya ini terkait atau enggak. Nah, ini salah satunya yang kita lakukan sebanyak sekian puluh peserta dari PLN Maluku ya, seperti itu. Nah, ini dari pengalaman saya pribadi. Jadi memang masih dibutuhkan lagi nih, dan harus bergeser dari stereotip yang ada. Terus pengalamannya apa saja sih sebagai engineer perempuan di NZMETS, atau mungkin di sebelum-sebelumnya, kebetulan saya juga sudah menjadi engineer. Halo, Mariam. Ya. Oh, maaf tadi keputus. Halo. Baik itu PLN, SDM, dan stakeholder lainnya, dari mulai studi kelayakan, baik itu on-grid, off-grid, microgrid, PLTS rooftop. Nah, itu kita kerjakan semua tanpa memilah, kan kebetulan di kami ada technical spesialis yang perempuan dan yang laki-laki ya, tanpa memilah yang apakah ini kan sama yang perempuan gitu, dipindah aja, nggak seperti itu gitu ya, tapi kita ya seperti biasa saling membantu, dan pembagian tugas itu sesuai dengan kewajibannya. Kemudian asistensi ONM, mereview dan mengevaluasi proposal IPP yang masuk di Maluku misalnya, dan juga pekerjaan asistensi teknis lainnya. Yang kedua ada capacity development juga, membuat kurikulum dan materi training, memberikan training, menjadi trainer bagi staf PLN, dosen dan mahasiswa dan stakeholder lainnya. Tadi sudah diulas, dan juga merencanakan strategi peningkatan penetrasi EBT, seperti melakukan asesmen potensi energi terbarukan di Maluku, membuat strategi plan untuk meningkatkan adopsi dari green energy teknologi di Maluku khususnya. Jadi sebenarnya memang banyak banget manfaatnya ya, kalau yang saya rasakan, walaupun tantangannya juga nggak lepas dari tantangan-tantangan yang ada. Kalau di sini dari Alison Kay, ini dari EY, dikutip di The Guardian, dia bilang kalau misalnya kita kehilangan 50% talent karena tidak mengikut sertakan perempuan, maka kita akan kehilangan 50%, lainnya untuk menyelesaikan masalah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa kita harus mempromot perempuan juga di bidang STEM. Nah, apa aja sih kesempatan perempuan energi itu? Ini yang bisa saya list, ya mungkin masih banyak lagi, tapi kesempatannya range yang sangat luas, tidak hanya di STEM aja, di STEM area aja, nggak hanya teknis aja, ada juga di bidang
kebijakannya kah tadi, di bidang misalnya sosialnya kah, seperti di NZNet tidak semua megang teknis, tapi ya banyak kesempatan yang bisa diisi oleh perempuan. Kemudian pendekatan yang multidisiplin itu diperlukan, sehingga butuh perspektif-perspektif baru yang tadi dibutuhkan perempuan. Kemudian program-program yang mendukung energi terbarukan, karena selama ini mungkin banyak yang ya sejarah lah ya, mendiskreditkan perempuan gitu, sehingga sekarang cukup banyak program-program yang mensupport perempuan, apalagi di sektor STEM atau di sektor bisa kita manfaatkan juga. Ya, yang berikutnya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan harus di support lebih kadang-kadang ya. Nah, apa sih yang maksudnya tadi range yang sangat luas, pendekatan multidisiplin ini salah satu ini aja ya, ilustrasi aja. Ketika kita bilang energi gitu, ketika kita bilang proyek renewable energy itu harus kayak gimana sih? Nah, gitu kan, itu harus technically visible, dia harus layak nih secara teknis. Kalau nggak layak ya nggak bisa gitu kan. Harus economically viable, jadi harus hitung-hitungannya harus masuk gitu ya. Dan harus sosial dan politically acceptable. Jadi kadang kalau misalnya nggak di-accept, susah gitu kan. Susah atau kadang itu proyek tersebut tidak berjalan lancar gitu. Makanya kenapa kita harus melakukan pendekatan baik itu secara institusional maupun secara sosial, dan yang terakhir environmentally safe. Jadi, nah ini kan banyak gitu. Ini banyak yang berperan di sini gitu. Nggak hanya di teknis aja atau nggak hanya di political aja, advokasi aja, tapi di banyak sektor ini bisa masuk, dan yang mana perempuan juga bisa terlibat di sana. Nah, terakhir ini mohon maaf 3 menit lagi ya. Oke. Terus ini ya COVID-19 ini bisa jadi juga salah satu kesempatan untuk perempuan untuk ternyata kita bisa juga kalau kerja remote dan kerjanya selesai. Dan terakhir jangan takut untuk berbicara, dan untuk yang teman-teman yang laki-laki di sini atau mungkin untuk kita semua, speaking slot. Jadi harus memberikan kesempatan untuk perempuan untuk berbicara. Dan yang terakhir bagaimana survive di dunia, ketika kita berkarir sebagai perempuan di bidang energi harus punya alasan ya. Jadi sudah disebutkan juga sama Bu Citra, harus alasan dari pribadi. Kita harus punya alasan yang kuat. Kalau kata Simon Sinek, start with why. Jadi harus punya reasoning dari sesuatu yang kita lakukan. Harus resilient, tahan. Karena benar banget kata Mbak Saruni, kadang guyonan-guyonan bapak-bapak itu nyata dan itu dihadapi. Itu dihadapi gitu kan, banyak banget yang terjadi. Apalagi ketika kita lihat sudah senior itu cukup banyak yang saya alami, dan harus melakukannya dengan passion. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, terima kasih banyak Maryam atas paparannya. Tadi menarik sekali ya, bahwa perempuan itu bisa kok berkarya di bidang energi seperti itu. Dan di NZMed sendiri, di rapat-rapat koordinasinya, kita kadang ada all female panelis ya, ada semuanya perempuan. Cuma ketika di pembahasan yang teknis, mungkin perempuannya lebih sedikit daripada koordinasi-koordinasi biasa seperti itu. Kemudian tadi yang slide terakhir sangat menarik, bagaimana kita semua dan terlebihnya perempuan itu bisa bertahan. Itu harus punya reason, always start with why, dan resilient, juga passion di bidang yang ditekuni seperti itu ya. Untuk teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat. Sebelumnya ada pertanyaan sedikit nih Maryam. Tadi kan disebutkan bahwa kalau pembahasannya di teknis itu perempuannya lebih sedikit kayak gitu. Menurut Maryam, kenapa, dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk memancing lebih banyak perempuan lagi berkarir di bidang energi terbarukan, terutama untuk khususnya di bidang teknikalnya?
sebenarnya kalau menurut saya pribadi benar tadi ya masalah stereotip sendiri. Jadi pandangan orang-orang dan juga pandangan dari dari laki-laki sendiri yang kadang nggak percaya gitu kalau yang ngomong itu perempuan gitu, apalagi masalah yang super teknis misalnya. Gitu. Walaupun kalau misalnya dilihat banyak juga perempuan-perempuan yang rocker gitu, yang expert di bidang teknis-teknis tertentu gitu, dan itu butuh waktu lama sampai meyakinkan atau butuh tadi Bu Citra bilang wah bahkan butuh ditunjukin wah nih punya gelar nih kayak gitu ya. Jadi harus ada bargaining position-nya dulu, padahal nggak selamanya kayak gitu ya. Kan kalau misalnya padahal nggak selamanya kayak gitu. Nah ini yang menjadi salah satu tantangan, artinya kita memang harus saling support gimana caranya supaya masuk. Sebenarnya kalau misalnya strategi jangka panjangnya itu harus dimulai dari education ya. Education dari dasar itu support perempuan di STEM misalnya, juga misalnya pembukaan atau karir start awal dari misalnya engineer gitu, atau mungkin yang berkaitan dengan hal-hal teknis itu juga dibuka untuk perempuan, karena banyak sekali lapangan pekerjaan yang hanya dibuka untuk laki-laki ya, untuk yang teknis kan. Nah, ini juga sistem yang harus dibentuk gitu kalau misalnya jangka panjangnya dari awal dari education, kemudian makin kesini ya secara personal atau pribadi sendiri ya kita tidak membedakan dan membuka kesempatan itu untuk tadi berbicara maupun mendengarkan seperti itu. Iya, terus kalau bekerja di bidang teknik kan Mariam udah lama bekerja di bidang teknik. Ada tantangan nggak? Tantangan terbesarnya apa? Terus kan pasti kalau bekerja di bidang energi pasti bakal ke lapangan kan, bakal ada misal konstruksi atau implementasi, itu tantangan terbesarnya apa dan bagaimana mengatasinya? Ya meski kalau dibilang tantangan ya memang tantangan juga sih ketika kita di lapangan langsung, terus juga kita apalagi hal-hal yang berbau konstruksi ya, hal yang berbau konstruksi. Nah itu kadang memang harus mengandalkan tenaga dari laki-laki gitu, tenaga laki-laki misalnya, tapi kan sebenarnya banyak alat bantu ya yang bisa digunakan gitu, mesin-mesin yang bisa digunakan dan seterusnya. Tapi memang dari segi kalau kita langsung turun ke lapangan misalnya, dari segi yang sangat teknisnya itu masih membutuhkan bantuan laki-laki, artinya perempuan kadang jadi mandor gitu, dan itu nggak salah juga. Itu nggak salah selama kita tahu nih sistemnya kayak gimana, bekerjanya bagaimana, dan kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak seharusnya kan kayak gitu ya. Nah itu, dan juga kalau misalnya dari ini sendiri ya kadang suka mungkin laki-laki kan lebih punya kebebasan misalnya nongkrong di ngopi sampai malam, atau misalnya main futsal bareng ya kan, yang kadang di sela-sela itu mungkin mereka ngobrol gitu. Terus kita tiba-tiba ketinggalan sesuatu itu misalnya gitu kan. Tapi itu kejadian hal-hal kayak gitu, pergaulan yang mungkin susah kita catch up untuk ke sana gitu. Apalagi ketika udah berkeluarga misalnya, nggak mungkin lagi nongkrong sampai tengah malam misalkan. Itu kan hal-hal kayak gitu sih, lebih ke hal-hal yang namanya informal. Iya, jadi sebenarnya perempuan meskipun nggak bisa angkat-angkat alat berat sebenarnya, tapi mereka mampu untuk menguasai di bidang keteknikan ya, kan kita bicara lebih ke sistem seperti itu. Terus tantangannya tadi yang masalah koordinasi ya, banyak koordinasi informal yang kalau perempuan sebenarnya terbatas juga seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini? Bisa langsung dituliskan di kolom chat. Kalau tidak ada, untuk sesi paparan kali ini saya cukupkan. Tadi kita sudah mendengarkan dari 3 narasumber yang expert di bidang energi, ada Bu Betty, Bu Citra, dan ada Mariam juga. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya tidak bisa jadi timekeeper yang baik. Ini sudah molor 15 menit. Jadi
virtual platform dan virtual mic-nya saya kembalikan ke Seruni. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinta. Saya mau mengucapkan sekali lagi kepada Ibu Betty, Bu Citra, dan Mbak Mariam selaku speaker untuk webinar hari ini. Kami belajar banyak banget sih mengenai mengapa peran perempuan itu sangat penting di energi terbarukan dan juga tentunya mengenai kontribusi kalian semua ke sektor energi terbarukan itu sendiri. Sebelum saya menutup acara, bisa kami foto bersama. Mohon teman-teman untuk menyalakan kamera untuk foto bersama. Oke. Oke, kalau sudah pada menyalakan kamera, akan saya ambil fotonya, saya pandu. Oke, masih ada yang menyalakan kamera. Oke, saya ambil fotonya sekarang ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Oke, terima kasih banyak pada semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar hari ini. Semoga sesinya bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai NZ Meets, bisa mengunjungi website kami di sini dan juga sosial media kami. Dan kami harap semua teman-teman bisa tetap dalam keadaan sehat dan bahagia juga. Terima kasih semuanya. Sampai Terima kasih. jumpa. Terima kasih. Rani, Bu Betty, Terima kasih Ibu Betty, Mbak Citra, Mbak Mariam, Mbak Uni, dan Mbak Dinta. Saya akhiri meetingnya. Dadah semuanya.